Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, wa huwa jami'ul kamal, ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfariti fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyyil ummi al-maktubi baina qatifaihi khatamin nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wala ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ila hadrati sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hamzata wa Abbas wa Talhata wa Zubair wa Sa'id wa Sa'id wa Ubaidata wa Abdurrahman bin Auf wa Salmani wa Bilali wa Anas wa Sayyidina al-Karimain al-Hasan wal Husain wa ila hadrati Sayyidatina Maulatina Khadijah al-Kubra wa Aisha al-Ridha wa Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimata binti Sayyidil Mursalin wa ila hadrati khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Dasuki, Syekh Abil Hasan Syadili wa ila hadrati Syekh Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi wa ila hadrati Sinafaqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Imam Jamaluddin Husain wa Ahmad Syah Jalal wa Ibrahim Asmaraqandi wa Maulana Malik Ibrahim wa Maulana Ishaq wa Sayyid Ali al-Murtada Kanjeng Sunan Bedilan wa Sayyidina Imam Hashim Sahib Derajat wal Ibrahim Sahib Bonang wa Muhammad Ainul Yaqin Sahib Giri wa ila hadrati Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq Sahib Kudus wa Sayyid Uthman Haji wa Sayyid Uthman Haji Sunan Makhdum Sahib Mandalika wa ila hadrati Sayyidina Imam Umar Sa'id Sahib Muria wal Imam Abdurrahman Sa'id wa Raden Syahid Sahib Kalijogo wa ila hadrati Sayyidina Imam Ahmad Ihsamuddin Sunan Lamongan wal Imam Al-Zainal Abidin Sunan Qadi Dammak wa ila hadrati Sultan Abdul Fattah Khassah wa Adipati Yunus wa Sultan Muhammad Aliuddin Asyahir Pangeran Trenggono wa Sayyidina Imam Muhammad Al-Maghrabi Sahib Demak wa usulihim wa furu'ihim anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihi wa karamatihi wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amma ba'du, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Ya Haji Gus Muwafiq dan para sesepuh yang lain. Maklum apabila saya minta maaf sebesar-besarnya apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu dari para ulama maupun para habaib. Tidak berarti mengurangi takdim, hormat, ihtiram kami kepada para beliau.
dan yang sangat saya hormati Bapak Bupati Demak, Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, serta jajaran-jajaran staf-stafnya. Dilihat sebagian melenturnya kecintaan kepada para ulama, para aulia, para habaib, sampai kecintaannya kepada tanah airnya, cinta bangsa kita mulai melentur. Sedikit demi sedikit mulai terkikis. Apabila bangsa ini, apabila umat ini, kita ini tidak mau berpikir jauh karena melenturnya kecintaan kepada sesepuhnya, cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, sulit untuk bisa mempertahankan lebih lanjut dengan yang selalu kita gembar-gemborkan, cinta tanah air, NKRI harga memang mudah. Ya bisa saja memang dari hati mengucapkan NKRI harga mati, tidak basa-basi. Tapi jangan sampai kita terbawa arus oleh kelatahan. Musim NKRI ngomong NKRI. Padahal belum tentu itu yang ada dari lubuk hati atas kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Nah, sebab apa semuanya terjadi? Mestinya kita ini, khususnya dari para sesepuh, bini sepuh, yang banyaknya atau sedikitnya mengetahui manaqibul ulama, manaqibul aulia, manaqib atau sejarahnya para pejuang agama dan pejuang bangsa ini, sudah jarang kita cerita-ceritakan. Bahkan sejarah Diponegoro saja sudah lahir di Jogja umpamanya, mulai melawan Belanda 1825 sampai 30, selesai meninggal di Ambon. Lainnya lagi Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Kiai Rifai, Kiai Hasan Maulani, dan banyak lagi. Sejarahnya ini hampir kemana saya tanya? Belum sejarah kiai-kiai. Jangan dianggap enteng sejarah kiai-kiai itu. Kita belum bisa mengucapkan terima kasih hanya ucapan belaka. Alhamdulillah kita masih mengucapkan matur nuwun atau terima kasih. Tapi bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih dan tandanya apa sebagai orang yang mengerti terima kasih atau matur nuwun? Kalau di kota saya tidak kaget. Tapi yang di desa-desa, di pegunungan-pegunungan sebelum 1945 dan sesudahnya para beliau, bagaimana para beliau membangun padepokan-padepokan pesantren yang kecil-kecilan sampai yang luar biasa. Kekayaannya tidak dimakan sendiri, justru santri-santri yang jauh-jauh atau lingkungannya yang tidak mampu ditanggung oleh ulama-ulama tersebut. Dan mengajarkan dari awam, mulai alif lamati jabar, al-ha mimati jabal ham dal apestu alhamdu, dengan telatennya, semangatnya.
Tidak cukup dari itu saja, diajarkanlah bagaimana mengetahui arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah, sampai babul haid, sampai bab yang lain-lain kita bisa mengerti, bisa memisahkan, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Walaupun beliau-beliau mengajar dengan bahasa Jawa, dengan syairan-syairan, yang penting bisa memahamkan kepada publik dan masyarakat. Itu perjuangan para beliau. Tapi di tengah-tengah itu disisipkan hadis-hadis yang membangkitkan bagaimana cara kita berjuang. Di antaranya disisipkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kowe aja tiru-tiru nganggo celana, nganggo desi. Kowe pakane londo, pakane penjajah. Tidak langsung. Dari sini dulu dia tekankan. Mulai bangkit. Dan diambil lagi beberapa hadis lagi. Kecintaannya kepada tanah airnya. Itulah perjuangan-perjuangan sesepuh-sesepuh kita terdahulu. Sehingga ada yang membuat kelompok seperti di Pekalongan, Kiai Gede Penatas Angin. Ada lagi kelompok Gareng. Ada lagi pakai nama wayang Semar. Inilah peleton-peleton yang dibentuk oleh para sesepuh-sesepuh dahulu. Bagaimana mengajak cara mengusir penjajah. Para beliau tidak ketinggalan. Masuk ke dalam. Hingga berbicara dengan heart to heart, dari hati ke hati. Face to face kita berhadapan. Itulah para beliau yang dilakukan. Dan bagaimana cara para beliau-beliau itu membimbing kecintaannya pada para ulama. Dulu yang dekat sungai pakai jukung, pakai getek, rombongan santri ini, ayo ziarah ke Sunan A, Sunan B, dikenalkan kiai ini minal aulia, kenal ini kiai ulama, sampai kenal kepada para habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa siapa? Ya jasa para beliau. Yang namanya kiai kampung, kiai desa itu kan tempatnya saja. Tapi tidak ada al ulama warathatil kota, itu tidak ada. Al ulama warathatil anbiya, tempatnya saja yang di kota ataupun di desa itu tempat. Dan hebatnya para beliau-beliau itu tahu kondisi, mengerti kondisi, bagaimana menghadapi cara orang awam, bagaimana menghadapi orang yang berbeda. Tidak satu pun para beliau dengan emosi dan ambisinya, tidak. Pelan, bilayin, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa ketika menghadapi Fir'aun dengan penuh lemah lembut. Contoh-contoh yang demikian telah dilakukan oleh kesepuan-kesepuan kita. Nah pertanyaannya, sakniki ten pundi ya ini kau wau manakibe. Coba kalau diadakan hall kecil-kecilan, wonten desane kiai sepuh biyen nek kono ku sapa? Di tempat lain dirikan itu, insya Allah menjadi umat dan bangsa ini tidak kepaten obor. Ditarik nih si gede mana sithik. Ya maaf saja, bukan saya mengiklankan, karena kita mengingatkan apa salahnya. Bapak Jenderal Sudirman secara kemiliteran adalah milik kita semuanya, bukan milik keluarganya. Adapun pribadinya boleh milik keluarga. Beliau selaku panglima besar di Indonesia ini, apa salahnya kalau kota per kota mengadakan banyak hallnya Jenderal besar Bapak Ahmad Sudirman? Apa salahnya? Supaya anak-anak kita mengetahui
lain di kota mengholi, holnya Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang satu mengholi Sendot Prawiro Dirjo, yang satu mengholi Kiai Mojo, yang satu hidupnya mahabbatil ulama, mahabbatil aulia. Inilah yang kita tunggu. Apa sebabnya? Menjadi kekuatan setiap umat karena cinta kepada ulama dan aulianya. Loh, stop aja keplok engko nek aku main bal kowe nontono keplok kowe. Loh itu satu contoh. Dengan itu semuanya akhirnya menumbuhkan rasa fanatisme, kecintaan kepada agamanya, kecintaan kepada akidatus salafnya, kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Pemupukan dari sini karena tidak kepaten obor. Disitulah cikal bakal munculnya nasionalisme. Ngerti nasionalisme ora urus sejarah yang ngeluh niku. Lah nikilah temriki pentingipun hol untuk menghidupkan kembali. Wes ora usah ngurusi sing ora seneng hol. Ndak perlu dibesar-besarkan. Kalau kita ngurusi itu ono sing luwih penting, luwih wajib, terkadang kelalen. Kita terpancing urusan itu benden begitu. Negara liya wis masyhur, wis suwur, makmur, bisa ekonomine menguasai, pertaniannya dikuasai, dolarnya kita kalah, rupenya kita kalah, dan lain sebagainya. Masa kita masih uplak-uplak urusan begitu? Lihat ke depan harusnya bangsa kita ini jangan sampai menjadi bangsa atau umat yang selalu ketinggalan. Lagi-lagi negara kita itu negara berkembang kapan wae berkembang terus. Loh inilah Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Makanya saya kagum kepada para ulama, kepada para yai-yai dan sebagainya. Kita singgung sedikit bagaimana sih Mbah Hasyim bisa mendirikan Nahdlatul Ulama. Terkadang anak-anaknya orang NU tidak mengetahui bagaimana perjuangannya Mbah Hasyim. Bagaimana kita bisa membuat kader ke depan. Bagaimana asal-usulnya Mbah Hasyim mendirikan NU? Ketika Mbah Hasyim di Makkahul Mukarramah berhadapan dengan peristiwa per peristiwa sampai jatuhnya Syarif Husain sebab apa? Itu. Begitu rusaknya mulai akidah, mulai terkikis. Akidah itu ahli sunnah wal jamaah. Mbah Hasyim pulang dari Mekah ke Indonesia, satu sisi bagaimana harus menyelamatkan akidah, tapi satu sisi harus memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itulah pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita. Sekarang kemana? Nah, maka dari itulah ayo anak-anak kita biar mengerti bagaimana sejarahnya para beliau. Apalagi kembali sekarang holnya Sayyidina Syekh Al-Alimul Allamah wa akabiril awliya wa akabirul a'immah fi zamanihim Sultan Abdul Fattah radhiyallahu ta'ala anhu. Bangga tidak Indonesia mempunyai Sultan Abdul Fattah di zaman itu? Kita mempunyai Sultan Trenggono, bangga tidak? Kita mempunyai Sultan Adipati Yunus, bangga tidak? Di zamannya. Sejarah-sejarah itu luar biasa. Bagaimana berdirinya keserajaan atau kesultanan Demak pada waktu itu?
Hebatnya Sultan Abdul Fattah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa, walau di sebagian tarikh tidak tertulis. Kepedulian beliau terhadap tanah airnya, walaupun pada waktu itu belum merupakan Indonesia, masih berbentuk Jawa dan di bawah Majapahit. Bawah Majapahit itu dulu sampai Malaka, bahkan di zaman Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Indochina. Nah, di zaman Sultan Abdul Fattah, pada waktu itu dijatuhkannya ayahandanya oleh patihnya sendiri, Lindrawardana, sehingga beliau sampai ngungsi di Gunung Lawu. Terpaksa Sultan Abdul Fattah mengirimkan pasukannya, harus berhadapan dengan orang yang menentang kepada negaranya, ialah Majapahit pada waktu itu. Tapi karena perselengkapan belum sempurna, terpaksa tertunda. Plus juga waktu ketika membangun Masjid Demak pada waktu itu juga berhenti karena masalah itu. Itu asal usulnya. Kedua, ketika Lindrawardana dijatuhkan oleh Patih Udara yang mengangkat dirinya Brawijaya ke-6, mulai dari situ Sultan Abdul Fattah karena melihat perjanjian dengan Portugis untuk saling membantu menyerang Demak, Sultan Abdul Fattah berangkat. Hancurlah Patih Udara dengan pasukannya. Beliau terus menjemput ayahnya di Gunung Lawu untuk dipersilahkan, monggo Kang Romo jumeneng lagi. Tapi Brawijaya sudah cukup sepuh, ingin menjadi orang yang mandito. Akhirnya dari situlah beliau mulai menekuni ibadahnya yang luar biasa. Sultan Abdul Fattah membuat satu kebijakan, karena kakak adiknya banyak, tidak mau akan menjadi warisan, berebut waris, maka Majapahit diserahkan kepada kakak-kakaknya. Lebih baik Sultan Abdul Fattah ke Demak bagi membuat satu kadipaten Demak pada waktu itu. Itu bijaksana yang luar biasa. Hal ini juga dilakukan yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Kanjeng Sunan Kudus. Dengan bijaknya Kanjeng Sunan Kudus, Pangeran Poncowati akhirnya menyerahkan kerajaannya. Kalau saya mungkin pribadi saya ngomong, wis dikai kerajaan duweni wilayah. Sapa wonge sing ora pengin dadi ratu? Jadi Sultan mungkin nek kula yang naik wis ora dadi masalah, mecah karo Demak ya ora apa-apa. Tapi kalau Imam Ja'far Shadiq tidak mau ada negara berdiri di dalam negara, maka bijaksananya beliau masjid keraton yang diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus dijadikan Masjid Menara Kudus. Akhirnya Demak adalah Demak, negara kesatuan pada waktu itu. Demak tidak bisa dipecah-pecah. Hebatnya Al-Imam Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Oh, itulah contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Mau gawe negara dalam negara. Nah, inilah pentingnya. Dan apabila kita melihat sejarah-sejarah apa yang diperjuangkan oleh Wali Sembilan dan sebelumnya, kalau kita ceritakan sampai esok doer gitu. Iya. Nah, inilah bagaimana di zaman Rasulullah melambung. Dari zaman Rasulullah melambung ke Wali Sembilan dan sebelumnya.
Kok mengapa saya mengatakan melambung, tidak melalui? Kalau kita melalui, repot nantinya. Bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin, bagaimana peristiwa sesudah zaman Imam Ali, dan bagaimana cara-cara mereka, oknum-oknum Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Jangan salah paham di sini loh, nanti bisa dipelintir nih biasanya yang tidak suka. Hati-hati, zaman ini zaman pelintiran. Gitu. Ya, tuh. Apa diantaranya? Bagaimana menekan pengaruh Imam Ali bin Abi Thalib, pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Syiah di sini maknanya bukan madhab, tapi Syiah di sini maknanya penganut, pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib membuat madhab, kecil akhirnya. Karena apa? Sayyidina Rasul bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Lah wong pintune Kanjeng Nabi kok malah gawe madhab, dadine sempit. Ini perbedaannya harusnya difahami, dikaji ini. Iya. Wong ana madinatul ilmi wa aliyu babuha kok malah dipersempit. Sekali lagi mustahil yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada waktu itu makna pendukung Imam Ali bin Abi Thalib disebut Syiah. Inilah pada waktu itu dijadikan alat politik. Bagaimana menekan dzurriyyah Sayyidina Rasul yang melalui Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali dengan apa? Dengan bahasa Syiah itu tadi. Hembuskan terus. Itu cara-cara oknum-oknum pada waktu itu. Setelah Bani Umayyah tumbang, padahal kekuasaannya sampai ke Spanyol 350 tahun, padahal ulama isi pepek, sing muhadithin, sing mufasirin dan sebagainya, tapi ulama-ulama yang besar tidak terpakai, bahkan sampai Imam Bukhari sendiri itu mengungsi ke Mesir. Itulah kejadian pada waktu itu. Apalagi di zaman Bani Abbas, banyak para ulama wal habaib yang dibunuh, seperti Al-Imam Idris bin Abdullah Al-Mahid bin Hasan Al-Mutanna bin Hasan Usibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Lah itu. Dan sewaktu-waktu, maaf saja, kalimat Syiah ini juga bisa untuk gencet. Siapa? Karena wali 9 tidak terlepas daripada dzurriyyah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hati. Nah, inilah bahayanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kekuatan Bani Abbas yang terkenal dengan 1001 malamnya di Baghdad, tumbang, semuanya tumbang. Cukup pengalaman disinilah wali 9 ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah pada waktu itu ketika dilahirkan sampai bi'tsah ba'dal bi'tsah menghadapi macam-macam budaya yang macam-macam. 1%-nya dari Rasulullah dibagi sekian juta persen dari 1%-nya Rasulullah. Itulah yang dibawa oleh ulama-ulama wali 9 khususnya yang ke Indonesia. Bagaimana menghadapi di Majapahit, bagaimana cara menghadapi di Pejajaran, bagaimana cara menghadapi di Mataram kuno, bagaimana menghadapi dan sebagainya kerajaan-kerajaan yang mempunyai budaya yang beda-beda. Tapi mengapa beliau bisa hidup dan luar biasa pada waktu itu dan berhasil sampai sekarang dicontohkan. Maaf saja saya agak nyindir sedikit. Iki nek ning Demak iki ning kene langko Masjid Demak sebabe karo Kanjeng Sultan Abdul Fattah sak piturute rame apa ora. Bis-bisan do teko ziarah. Wong dagangan cilik-cilik urip. Sebab apa?
Sebab ada orang yang sami tidak melupakan sejarah ziarah ke Kanjeng Sultan Abdul Fattah. Dari sini ke Kadilangu, Sunan Kalijogo, nanti ke Kudus Kumuryo, sampai dan sebagainya. Apa yang kita ambil adalah yang kita ambil. Wong mati seiso makani wong urip. Wong mati seiso sebab gawe ekonomi kerakyatan. Lah kita iki isone apa? Ya, kembali coba pada kita. Contoh yang sangat menyolok sekali yang dilakukan, diberikan contoh untuk kita semuanya oleh para beliau-beliau. Mestinya kita malu. Izin dengan para beliau-beliau. Sampai pada waktu zaman penjajahan. Dulu sebelumnya menghadapi Portugis, sekarang setelah itu menghadapi VOC. Terus berkembang luar biasa. Para beliau-beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, sehingga berkibarnya kembali sang saka merah putih. Jasane sopo aku tak takon. Berjuang luar biasa dari 41 ngadepi Jepang sampai 45. Pada bulan Ramadan pas nuzulil Quran, Allah Ta'ala memberikan rahmat hadiah untuk bangsa Indonesia. Al-Istiqlal, hari kemerdekaan 17 Agustus. Berkibar kembali. Tapi ternyata para sesepuh kita pada waktu itu menghadapi kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih ada yang dihadapi lagi. Apa? Peristiwa 47. Sekutu datang dengan membawa Belanda. Mbah Hashim sebelum itu sudah membuat resolusi jihad. Jangan dikira tidak. Kita masih menghadapi dengan sekutu dan Belanda. Kita ditikam dari belakang. Peristiwa Madiun. Berapa kiai sing sedo? Berapa kiai sing disedoni? Bukan sedikit. Lalu menghadapi 49 sampai 65 dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah 74 tahun kemerdekaan, alhamdulillah kita sudah begini. Artinya dibanding dulu-dulu. Nah, pertanyaannya, kita terima kasih kita kepada para beliau apa? Apakah kita mau menjadi bangsa sing ribut? Terus mau digoyang-goyang terus? Ingat, Indonesia itu kayak perawan sing cantik, seksi, nek lanang itu ganteng. Sing lamar itu pirang-pirang. Piye caranya bisa menguasai Indonesia? Dengan segala cara. Satu sisi oknum mengobok-ngobok umat ini supaya ora percaya karo kiai ini. Ora percaya karo ulamae. Dan lain sebagainya. Satu sisi muncul lagi bagaimana cara menghancurkan umat beragama. Indonesia iki wis antarane umpamane diobok-obok liyane ora mempan, benturkan antar umat beragama. Inilah yang paling berbahaya cara menghancurkan Indonesia. Wahai bangsaku yang ku banggakan, apakah kalian rela kalau Indonesia ini pecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Loh, cok keplak-keplok ae. Keplak-keplok, lo ngopo-opo keplok sih itu dan ini. Tunjukkan. Tunjukkan kami bangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi putra-putri Indonesia, bangga mempunyai tanah air Indonesia. Itu tadi tanda terima kasih kepada para beliau. Lanjutkan cita-cita para beliau. Jangan sampai kita menjadi umat dan bangsa yang mengecewakan para beliau. Malu rasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah demikian Indonesia itu? Kita mempunyai budaya yang luhur, yang luar biasa. Cikal bakal kita bukan cikal bakal sembarangan. Mampu membuat Borobudur, mampu membuat Prambanan, membuat sampai bagaimana membuat satu masjid Demak yang mempunyai alestis yang luar biasa yang disebut Sokotatalnya, bukan sekadar keramat. Itu ilmiah yang luar biasa. Semua tiangnya kayu untuk mengimbangi goncangan tanah gambut seperti di Demak ini. Dikasih tiang satu yang elastis, bisa mengimbangi. Cukup dengan kayu. Sederhana pada waktu itu. Itulah ulama kita. Ulama Indo. Oh, itulah hebatnya. Jadi bangsa kita bukan bangsa yang tempe, melorot, itu enggak. Tapi bangsa yang maju dari dahulu luar biasa. Nah anehnya sekarang kok melentur, gimana ini? Makanya Habib Lutfi kalau melihat merah putih itu isin. Aku takon ning awake dhewe ku wis duwe kontribusi apa kanggo ngisi kemerdekaan ini. Wis andil apa? Apakah akan memberikan kesempatan karena munculnya pecah belah kita sudah dijauhkan dengan ulama dan lain sebagainya, dan makin bagaimana cara menghancurkan bangsa ini, jauhkan umat atau masyarakat ini atau rakyat ini kepercayaannya kepada pemerintah, cari sumber-sumber kesalahan, bikin hoax dan sebagainya. Begitu juga bagaimana melenturkan kepercayaannya kepada TNI-nya, kepada polisinya, setelah ulama digoyang dan lain sebagainya. Tujuan utamanya apa? Adalah untuk menghancurkan Indo. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Harusnya begitu. Nah, inilah pentingnya hal kita tidak sekadar memperingati mana-mana. Maaf kalau saya sindir, liane cita keramat iku ora neng, cerita kesaktian ora ono neh. Itu ada, bukan kita ingkar karomah ataupun adanya kelebihan-kelebihan para ulama wal aulia. Kita yakin nggak benar kalau kita ingkar karomah, tapi lainnya kita ceritakan bagaimana jerih payahnya para pejuang-pejuang. Maka dari itu dengan hal ini untuk mencinta umat, untuk mencinta bangsa, jangan sampai menjadi umat atau bangsa yang mengecewakan, yang memalukan para beliau dan seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk memimpin doa. Kasuhan barokah doa. Kasuhan barokah doa. Jadi pemborong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Salatan antunawwiru fi qulubina wa qawalibana wa wujuhana binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fid dunyana ukhrana. Wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa auladana wa ja'alhum min ibadika salihin. Wala taj'alhum fitnatan fid dunyana wa ukhrana. Allahumma thabbit aqidatana ala tariqati salafuna salihin warasati sayyidil mursalin. Allahumma ja'alna minhum wa ja'fid dunyana wa fi akhiratina fi tahtali wa ilhamdi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallimna wa najjina baladana Indonesia khassah wa baladil muslimin amah. Salimna min jami'il bala wal waba wal ghala wa min fitnati hadha zaman wa min fitnati hadha zaman wala saking zalzalah, saking gunung meletus, saking tsunami dan lain sebagainya, dan yang akan mengancam perpecahan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.